Hadirin yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kajian yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini, request ya dari DKN Ustaz Farhan ya, yaitu tentang hakikat ikhlas dan cara mudah ikhlas dalam beramal. Banyak sekali ya ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah ya. Malahan ini termasuk ya perkara yang penting yang mesti kita pahami, yaitu tentang ikhlas. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah. Insyaallah mungkin kita semua yang hadir di sini hafal ya ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma dan tidaklah umiru mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullaha untuk supaya mereka menghambakan diri kepada Allah mukhlishina lahuddin dalam keadaan ikhlas." Ya, bukan hanya sekedar ibadah, tapi praktek ibadah yang mesti kita kerjakan sehari-hari itu dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ayatnya ya. Kemudian banyak juga hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk supaya diantaranya kita ikhlas dalam beribadah. Di antara hadisnya yang mungkin kita semua tahu hadisnya ya, dan masyhur sekali ya. Hadis ini terkenal sekali karena bernilai setengah agama ya hadis ini. Nanti kita akan bahas. Kata Nabi SAW, "Innama tidaklah lain al-a'malu, segala amal soleh itu bin niat, tergantung pada niatnya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, berarti di sisi Allah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau niatnya karena selain Allah, maka itulah yang dia dapatkan. Nah, ini ya tema kajian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Hakikat ikhlas dan cara mudah ikhlas dalam beramal. Slide selanjutnya ya. Nah, ini hakikat ikhlas. Jadi makna ikhlas atau hakikat ikhlas Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskannya di dalam Al-Qur'an, yaitu diantaranya surat An-Nahl ayat ke-66. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna lakum," dan sesungguhnya bagi kalian, fil an'ami, di dalam hewan ternak itu, la'ibrah, terdapat pelajaran. Subhanallah ya, malahan ya hakikat ikhlas ada pada ya hewan ternak. Ya, itu. Dari di dalam hewan ternak itu terdapat banyak pelajaran, di antaranya hakikat ikhlas. Ya, ada di dalam hewan ternak. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah," dan sesungguhnya lakum bagi kalian fil an'ami, di dalam hewan ternak itu, la'ibrah, terdapat ya pelajaran, nuskikum, kami memberi minum kepada kalian, mimma, dari apa-apa yang fi butunihi, di dalam ya perut hewan ternak itu ya ada susu ya. Kemudian nih kata Allah Subhanahu wa taala, min baini farsin wa damin, di antara kotoran dan darah, labanan khalisun, terdapat susu yang ikhlas. Terdapat susu yang murni, berarti ikhlas karena Allah, murni semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Saigun lisyaribin, ya ditelan bagi orang-orang yang minum. Kalau susunya bercampur dengan darah, pasti warnanya kemerah-merahan, maka tidak ikhlas. Nah, begitu juga dengan kita ya. Kalau susunya berwarna kehijau-hijauan bercampur dengan kotoran, maka tidak ikhlas. Tapi ikhlas itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, min baini farsin wa damin labanan khalisun, di antara kotoran dan darah terdapat susu yang ikhlas, susu yang murni. Terus apa kaitannya dengan ikhlas? Ikhlas karena Allah, ibadah semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur riya dan yang lain sebagainya. Nah, itulah makna dan hakikat ikhlas ya. Adanya malahan di dalam hewan ternak ya, di surat An-Nahl ayat ke-66. Kita ke poin selanjutnya. Ya. Kembali lagi ya. Nah, terus
kata para ulama, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ya. Di antaranya qala Ibnu Ajibah, ya, kata Imam Ibnu Ajibah, beliau mengatakan al-ikhlasu ala salasi darajatin. Ikhlas itu ada 3 derajat. Dan ini juga sama ya menurut kata para ulama yang lain. Ada ikhlas tingkatan orang awam, ada ikhlas tingkatan orang khusus, dan ada ikhlas tingkatan orang khusus yang khusus, ya, khawas ya. Ya, itu tingkatan yang pertama. Yang pertama ya, tingkatan ikhlas orang awam. Ini mungkin kita semua yang hadir di sini. Ya, fal ikhlasul awam, maka ikhlas orang awam itu yang mungkin ini kita ya, kebanyakan manusia, orang-orang biasa, huwa ialah ikhrajul khalqi, keluarnya makhluk kita min mu'amalatil haqqi, yaitu bermuamalah melaksanakan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, ma'a talabil hududid dunyawiyah wa ukhrawiyah. Nah, gitu. Disertai dengan ingin adanya kemaslahatan dunia dan ingin adanya kemaslahatan akhirat. Nah, ini kita. Jadi, ikhlasnya orang awam itu dia beribadah kepada Allah dan ingin ada kemaslahatannya di akhirat, yaitu masuk surga, dan ingin ada kemaslahatannya di dunia, yaitu diantaranya apa? Misalkan kehidupan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu. Sumu, saumlah kalian, tasihu, maka kalian akan sehat. Saum ibadah bukan? Ibadah. Sehat duniawi bukan? Di akhirat dia dapat surga royan tidak? Nah, itu. Jadi itu ikhlas orang awam. Dia beribadah kepada Allah, ingin mendapatkan kemaslahatan akhirat dan ingin mendapatkan juga kemaslahatan dunia. Contoh yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa ibadah bukan? Nah, terus di akhirat dapat apa? Surga, uiddat lil muttaqin, ya. Terus di dunia dimudahkan segala urusannya. Ya Allah, dengan takwa ini mudahkan urusan saya tuh. Boleh, itu ikhlas, masih ikhlas. Cuma ikhlasnya ikhlas orang awam. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang bertakwa itu dia diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya ada orang ibadah harus ikhlas, tidak boleh ada kemaslahatan dunia. Nah, itu keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri ya yang berfirman dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, innas shadaqata tudfi'ul bala. Kata Nabi sendiri, sesungguhnya sedekah itu mencegah dari musibah. Ya, musibah dunia bukan? Dunia. Sedekah ibadah bukan? Ibadah kepada Allah. Dengan sedekah ini diantaranya nanti di akhirat kita dapat naungan. Nah, di dunia pun ya kita supaya terhindar dari bala. Contoh mengurus anak yatim, sama ya, mengurus anak yatim ibadah bukan? Ibadah. Kemudian nanti di akhiratnya apa? Supaya bisa bertetangga dengan Nabi. Nah, terus ya di dunianya supaya ya tertolak dari bala, hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya boleh. Termasuk kita ngaji surat Al-Waqiah, ya Allah bifadli suratil Waqiah, sebagaimana kata Nabi SAW, fadilah surat Al-Waqiah supaya rezeki kita dilancarkan. Ya, kita beribadah, kemudian di akhirat kita dapat pahala baca Al-Quran. Di dunianya, ya Allah sebagaimana kata Nabi, kalau surat Al-Waqiah terhindar dari fakir, maka kayakanlah aku. Boleh, tidak apa-apa, dan yang lain sebagainya. Itu di Al-Quran dan hadis juga ada semuanya ya. Sedekah itu kata Nabi SAW diganti oleh Allah Subhanahu wa taala minimalnya 10 kali lipat ya. Terus diantaranya sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah menambah lagi tersalah apa yang Allah kehendaki. Nah diantaranya seperti itu ya, manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang dia ya berbuat kebaikan diantaranya sedekah, maka minimalnya Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Ya, tahajud sama. Nama lain dari sholat tahajud apa? Sholat hajat. Nama lainnya sholat keinginan.
Kemudian kita punya keinginan, punya hajat, anak kita supaya diterima misalkan di suatu perusahaan, kemudian kita sholat tahajud. Yang pertama tahajud beribadah kepada Allah, kemudian nanti di akhirat supaya bisa bertetangga dengan Nabi, karena kata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka tolonglah aku atas dirimu perbanyak sholat sunnah, diantaranya tahajud. Ya, kalau ingin bertetangga dengan Nabi SAW. Kemudian kemaslahatan dunianya itu supaya dia hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sholat duha kan. Kata Nabi SAW diantaranya supaya kita lancar rezeki perbanyak sholat duha. Nah, di satu sisi ibadah, di akhirat kita mendapatkan kemaslahatan, kemudian di dunia juga sama. Nah, itu ikhlasnya orang awam. Ya, ikhlasnya orang awam. Saum juga sama. Ya, saum, dia beribadah kepada Allah, kemudian di akhirat supaya masuk surga ar-rayyan. Dan di antaranya keutamaan orang yang senantiasa saum sunnah itu, ketika dihisab dia ngantri hisabnya sambil makan-makan. Ada hadisnya. Jadi ada ya umatnya Nabi Muhammad itu, ya Allah, kita ngantri hisab, tapi kenapa ini kaum ngantri hisabnya sambil makan-makan? Ya, kemudian kata Nabi SAW, itulah orang-orang yang di dunianya banyak lapar karena saum sunnah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita dari kiamat sampai menuju akhirat itu kurang lebih 500 tahun perjalanan lagi. Yang dimana satu harinya itu sama dengan 1000 tahun. Berarti berapa tahun kira-kira? 500.000 tahun. Di padang mahsyar pun lamanya Masya Allah. Ya, di padang mahsyar itu. Nah, orang yang senantiasa saum sunnah, diantaranya dia dari perjalanan awal sampai akhir menuju surga insya Allah. Ya, dia dalam keadaan makan-makan. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu jalan-jalan ke Surabaya atau Pangandaran, nah, kalau nggak ada makanan gimana rasanya? Garing. Jadi kalau sambil makan-makan, nah makanya diantara orang-orang yang senantiasa menghidupkan saum sunnah, dia dalam keadaan berjalan itu makan-makan. Nah, terus di dunia diantaranya supaya sehat tuh. Jadi boleh. Ini ikhlasnya orang awam. Jadi dia beribadah kepada Allah, mengharap kemaslahatan akhirat dan mengharap kemaslahatan dunia. Ini itu ikhlas tingkatan 3 ya. Kemudian ikhlas yang tingkatan 2 ya, wa ikhlasul khawas. Ikhlasnya orang yang khusus, yaitu talabul hududil ukhrawiyati dunyawiyati. Ya. Dia beribadah kepada Allah, memikirkan kemaslahatan akhirat, tapi dunia mah udah. Ya, dia tidak terlalu memikirkan. Yang penting yang penting makan, kendaraan asal kendaraan, yang penting di akhirat ya Allah. Mudah-mudahan saya bertetangga dengan Nabi. Ya, dia beribadah pun kadang tidak meminta kemaslahatan dunia, udah yang penting akhirat aja. Nah, itu ikhlas tingkatan nomor 2 ya. Ikhlasnya orang khusus. Ya, dia beribadah kepada Allah, kemudian mengharap kemaslahatan akhirat saja, dunia sudah. Ya, dunia mah udah. Yang penting selamat aja di dunia mah, asal hidup dan yang sebagainya. Nah, ada ini ikhlasan yang paling tinggi, ya, yaitu dia beribadah kepada Allah karena cinta ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa memikirkan kemaslahatan akhirat dan tanpa memikirkan kemaslahatan dunia. Makanya ada dulu lagu almarhum Chrisye. Ya, kalau masih ingat ya bapak-bapak, ibu-ibu, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau mau bersujud kepadanya? Nah, itu ya lagu dulu ya. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau mau bersujud kepadanya? Ini orang-orang yang super khusus. Jadi dia beribadah kepada Allah, benar-benar kecintaan kepada Allah. Beribadah itu bukan hanya melaksanakan perintah, akan tetapi dengan menjauhi larangannya karena cinta kepada Allah, tanpa memikirkan kemaslahatan akhirat dan tanpa juga memikirkan kemaslahatan dunia. Kadang kita beribadah karena apa?
ingin masuk surga ya. Ya betul ya. Berarti itu kita tingkatan ikhlas nomor 2. Ini yang paling tinggi ya, orang-orang yang super khusus. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Itu. Nanti surganya itu di antaranya bertetangga dengan Nabi, surganya tingkatannya yang paling tinggi, benar-benar. Ya ini orang-orang yang super khusus. Nah gitu. Jadi ya seseorang beribadah kemudian dia mengharapkan kemaslahatan dunia dan akhirat, boleh tidak? Boleh. Tidak apa-apa. Allah sendiri yang berfirman di antaranya tadi, barang siapa yang bertakwa rezekinya dimudahkan. Ya, barang siapa yang bersedekah dia tertorak dari bala-bala duniawi. Rezeki lancar duniawi dan lain sebagainya. Nah itu ya, jadi ikhlas itu ada tiga tingkatan. Kita ke poin selanjutnya. Ya, fungsi niat. Nah, ini penting juga. Jadi setidaknya ada 3 fungsi niat. Yang pertama, fungsi niat itu untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contoh, qobliyah subuh berapa rakaat? 2 ya. Salat subuh 2 rakaat. Yang membedakan mana qobliyah subuh dan mana salat subuh? Niat. Belum. Ada? Belum. Belum. Ada ya? Tapi di sininya beda. Oke. Nanti saya bacanya gimana? Nah ini ada ya udah. Nah ini fungsi niat ya, fungsi niat ya. Jadi yang pertama fungsi niat itu untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Saum sunnah. Mulai dari subuh tadi sampai nanti maghrib. Ya, yang membedakan antara saum sunnah Senin Kamis dengan saum qada apa? Niat. Jadi itu fungsi niat. Ya, makanya dulu dari mazhab Syafi'i ya sampai sekarang ya mensunnahkan untuk melafadzkan niat untuk apa? Di antaranya membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, yaitu mazhab Syafi'i. Ya, sholli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati adaan. Adaan itu kalau dikerjakan di waktu subuh. Tapi kalau kesiangan subuhnya, misalkan bangun jam 6, sholli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati qadaan tuh. Beda, niatnya udah berbeda. Nah itu, jadi fungsi niat itu begitu. Membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya, dan yang sebagainya. Sholat zuhur 4, sholat asar 4, yang membedakannya apa? Niat, termasuk saum yang tadi. Nah, terus fungsi niat itu membedakan ibadahnya karena siapa? Ya, karena Allah atau bukan? Ya, makanya ini kita mengambil pelajaran lah dari mazhab Syafi'i ya. Mereka melafadzkan niat ya. Gitu. Niat dalam hati harus ya, tapi melafadzkan niat itu sunnah kata mereka. Karena itu perbedaannya itu di melafadzkan. Karena niat itu harus ada. Tidak mungkin kita mengerjakan sesuatu tanpa didasari oleh niat. Cuman bedanya itu dilafadzkan atau tidak. Nah, makanya ketika sholat subuh misalkan mazhab Syafi'i ya, sholli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati adaan lillah. Nah di sini lillahi ta'ala. Apalagi lebih selektif lagi Imam Al-Ghazali. Di takbir pertama itu benar-benar niatnya itu. Lillahnya itu harus benar-benar konsentrasi. Karena ini fungsi niat. Ya, kita ingin dipuji atau benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini fungsi niat yang kedua di antaranya yaitu ibadah karena siapa niat itu? Karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila ibadah ini karena Allah, maka kita termasuk ikhlas. Tapi akan tetapi apabila dia beribadahnya ingin dipuji makhluk, ingin dilihat makhluk, ingin didengar makhluk, maka dia sudah tidak ikhlas. Berarti susunya itu bercampur dengan darah atau bercampur dengan kotoran. Sudah bukan labanan kholisan lagi. Sudah bukan susu murni lagi. Nah, kemudian yang terakhir fungsi niat itu ya diantaranya adalah syarat diterimanya ibadah. Tadi ya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Tidaklah lain segala amal itu tergantung pada niat.
Nah, kalau dia niatnya ikhlas, nah satu poin sudah dapat. Karena syarat sah diterimanya ibadah itu dua. Yang pertama harus ikhlas niat hatinya. Kemudian yang kedua mutaba'ah, ada dasarnya dari baginda Nabi Muhammad SAW berdasarkan pemahaman para ulama. Ya, karena kalau kita mah orang awam ngaji langsung Quran memahami sendiri takut error nanti kayak ISIS. Ya, gitu memahami sendiri takutnya nanti jatuh ke dalam murji'ah ya menurut para ulama. Karena para ulama ahli zikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya. Gitu. Bapak nanyain tentang kesehatan kepada saya, salah jalan. Karena saya mungkin bisa bahasa Arab saja. Tapi kalau kita nanyain kepada dokternya langsung, sama dokternya nanti dia ditangani dengan obat yang tepat. Nah, seperti itu. Jadi di antara fungsi niat adalah syarat diterimanya ibadah. Makanya di antaranya niat kita harus ikhlas. Nah, minimal tadi yaitu ya tingkatan ikhlas orang-orang yang awam lah seperti kita. Ibadah kepada Allah, di akhirat ingin dapat kemaslahatan, ingin dapat pahala. Di dunia juga ingin dapat kemaslahatan. Wallahu a'lam. Terus poin selanjutnya. Ada ya? Udah. Kalau ada. Belum ya? Udah. Tekan ya. Begitu. Nah, nilai ikhlas. Nah, ini ya, nilai ikhlas ya. Imam Abu Daud berkata, ya, ikhlas itu nisfuddin. Ikhlas itu setengah dari agama. Ya, karena agama itu ada amal zahir, ada amal batin. Amal zahir patokannya ada landasan dalilnya tidak? Ada. Itu dalilnya, dalil Aisyah. Ya, apabila satu urusan tanpa didasari oleh dalil, malaisa minna bahwa raddun. Jadi amal zahir itu ada dasar dalilnya tidak? Nah, ada amal batin. Amal batin itu tergantung niatnya. Niatnya ikhlas tidak. Makanya kata Imam Abu Daud ya rahimahullah, beliau mengatakan ikhlas itu nisfuddin, setengah dari agama. Berarti kalau kita sudah ikhlas ketika kita beribadah, setengah dari agama sudah dapat. Tinggal kita praktek ibadahnya itu berlandaskan ya dalil. Udah, itu sama dengan ibadah. Nah, kata Imam Abu Daud, al-ikhlasu nisfuddin. Ikhlas itu setengah dari agama. Li'anna dina, karena sesungguhnya agama itu imma zahirun wa huwal amalu, yaitu ada ibadah zahir yaitu mengamalkan ya gitu. Nanti patokannya ada landasan dalilnya tidak. Nah, terus au batinun ya, agama itu ada agama zahir ibadah itu ya. Kemudian ada ibadah batin wa huwa niyah, dan ibadah batin itu tergantung pada niat. Makanya kata Imam Abu Daud, ikhlas itu setengah dari agama gitu. Nah, sementara qala Imam Ahmad dan Syafi'i, telah berkata Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, ya, ikhlas itu sulusul ilmi, sepertiga agama. Sepertiga ilmu, kata Imam Ahmad sama Imam Syafi'i. Sebab dzalika, sebab itu, anna kasbal abadi, pada bahwasanya perbuatan hamba itu yakunu bil qalbihi, terbukti dengan hatinya, walisanihi, dan lisannya, wa jawarihi, dan badannya. Maka ya niat itu sepertiga dari ilmu. Nah, karena ibadah itu ada ibadah hati, ya, ada ibadah lisan, ada ibadah badan. Nah, berarti sepertiga. Nah, ini ya perbedaan pendapat para ulama ya gitu. Kalau tadi Imam Abu Daud lisan dan perbuatan disatukan, ya, zahir. Ya, kemudian kalau Imam Ahmad, Imam Syafi'i dipisah lisan dan perbuatan. Makanya ikhlas itu ini penting sekali. Ya, bisa bernilai setengah. Ya, kalau kita beribadah, ibadahnya sudah betul sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama kita. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik. Akan tetapi hatinya tidak ikhlas, berarti nihil.
Kenapa? Kata Nabi SAW, Innallaha la yanzuru ila ma huwa fi qulubikum illa ma huwa fi suwarikum. Allah tidak bisa melihat apa yang ada di gambar kalian, wa jasamikum dan badan kalian. Walakin yanzuru ila ma huwa fi qulubikum. Allah itu melihat apa yang ada di dalam hati. Kalau hati kita ada ikhlas, maka itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya, tips supaya kita ikhlas. Nah ini ya tadi ya sebagaimana di tema ya, tips supaya kita ikhlas. Nah ini saya mengutip ya dari para ulama ya, di antaranya Imam Al-Ghazali, di antaranya Imam Al-Qurtubi dan yang lain sebagainya. Yang pertama, tips supaya ikhlas. Taknahu engkau merasa cukup bi ilmillahi ta'ala wahdah, cukup diketahui oleh Allah saja. Jadi manusia mau ada mau lalu lalang tidak ngaruh hati kita, karena di dalam hati kita itu merasa cukup diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Wa tatlubul ajra minhu, kemudian kita ya meminta pahala hanya kepada Allah, tidak meminta penilaian kepada manusia. Jadi udah kita merasa cukup ya diketahui oleh Allah. Orang mau tahu mau tidak peduli. Ya mau diketahui oleh istri, anak, kemudian tetangga dan yang sebagainya tidak peduli diketahui atau tidak. Kemudian kita hanya meminta pahala kepada Allah ya. Karena nanti ada orang-orang yang rugi. Ya, orang-orang yang rugi dia merasa beramal tapi padahal ternyata dia tidak ikhlas. Dia meminta pandangan terhadap manusia supaya dipuji dan yang sebagainya ya. Nah, akhirnya dia apa? Kata Nabi SAW, dia masuk ke pintu surga, kemudian dia setelah melihat keindahannya surga dikembalikan ke neraka karena tidak ikhlas. Ya, dikembalikan ke neraka. Ya Allah, kalau begitu mendingan masuk neraka dulu daripada melihat indahnya surga, itu lebih menyakitkan ya Allah. Nah, itu kenapa? Karena diantaranya dia tidak ikhlas dalam beramal. Nah, supaya kita ikhlas kata para ulama, cukup diketahui oleh Allah saja. Ya, mau diketahui manusia atau tidak, lempeng-lempeng saja. Dan kita hanya meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, supaya kita ikhlas, la tuhibbu mahaddatan nas, ya, tidak mencintai pujian manusia. Kenapa kita ingin ya apa yang menyebabkan kita kurang ikhlas atau ikhlas kita jadi retak ya, tidak murni? Karena diantaranya kata para ulama, kita terlalu fokus dan mencintai pujian manusia. Nah sehingga dia mengganggu keikhlasan kita. Nah kemudian ini ya, subhanallah ya, ini kata Fudail bin Iyad ya, kata beliau ya, tips supaya ikhlas. Tarkul amali li ajlin nas, meninggalkan suatu amalan karena manusia ria. Jadi kita, kenapa engkau tidak mengamalkan ini? Takut ya diketahui manusia. Itu udah ria, kata Fudail bin Iyad ya. Wal amalu li ajlin nasyirkun, dia beramal karena manusia bukan karena Allah, dia jatuh ke dalam kesyirikan ya, syirik kecil ya. Wal ikhlasu, dan ikhlas itu ialah ayyu'afiyaqallahu minhuma, Allah menyelamatkan dari kedua tadi. Jadi artinya apa? Kita tetap mengamalkan dan cukup hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena manusia. Nah itu tips supaya ikhlas. Ya intinya tadi ya, cukup diketahui oleh Allah saja, manusia mau tahu atau tidak lempeng-lempeng saja, kemudian hanya meminta pahala kepada Allah. Karena ya di akhirat itu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin, segala urusan termasuk pahala di tangan Allah. Manusia tidak akan bisa memberi pahala ya. Kita ke poin selanjutnya. Ya, ciri hati yang masih berpenyakit. Nah ini ya, ciri ya atau perkara-perkara yang merusak keikhlasan. Ya, ciri hati yang masih berpenyakit. Belum ada ya? Nah, muncul ya. Yaitu masih terpengaruhi dengan keadaan. Ya contoh lah, seorang ustadz, kita guru ngaji ya. Contoh ya, kalau jemaahnya banyak, semangat. Nah itu
ya, terpengaruh dengan keadaan. Kalau jemaahnya sedikit maka tidak semangat. Nah itu ya. Padahal sedikit atau banyak pahalanya tetap sama di sisi Allah. Ya, sedikit atau banyak, maka semangat mengajar pun sama ya, sama ya, tidak boleh, harusnya lempeng-lempeng saja. Nah seperti itu. Di antara ciri hati yang berpenyakit itu terpengaruh dengan keadaan. Ya. Nah, terus poin selanjutnya. Ya, al-ikhlasu amalul qalbi. Ya. Ikhlas itu amalan hati, Bapak-bapak Ibu. La ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah saja. Jadi urusan ikhlas itu urusan hati, tidak ada yang tahu kecuali hanya diri kita dengan Allah saja. Ikhlas atau tidaknya amal soleh kita. Nah inilah diantaranya kita tidak bisa menuduh, menjustifikasi orang lain tidak ikhlas. Tidak bisa. Oh ini ria, tidak, amalan hati. Jangankan hati tetangga, hati istri pun tidak ada yang tahu. Ya, ya hati istri, ya gitu. Jadi ikhlas itu amalan hati. Sampai kata sebagian ulama, termasuk malaikat pun tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Malaikat pun. Makanya malaikat itu sama menilai kita secara zahir. Oh, orang ini sedang beribadah, orang ini sedang bermaksiat, ditulis. Adapun hati ikhlas atau tidak tahu malaikat. Makanya tadi ada hadis tadi. Ya, dia amal solehnya banyak, ternyata sampai di pintu surga saja. Tapi dia ternyata beramal karena manusia. Dia beramal soleh karena manusia ingin disebut ya dan yang lain sebagainya, ahli ibadah, ahli saum misalkan. Ya akhirnya dia masuk dulu karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pencemburu. Artinya yang tahu ikhlas atau tidak hanya diri kita dengan Allah saja. Ya, makanya kita tidak bisa menuduh orang lain tidak ikhlas, itu tidak bisa. Ya, karena itu amalan hati. Kalau kita melihat orang lain ria, kita doakan malahan supaya amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa ya menuduh orang lain. Yang tahu ikhlas atau tidak itu hanya diri kita sendiri. Al-ikhlasu amalul qalbi. Ikhlas itu amalan hati, ya. La ya'lamuhu illallah. Ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Dan amalan hati itu pahalanya besar-besar di sisi Allah. Ya, amalan hati ya besar-besar. Makanya ini bernilai setengah agama. Kita ke poin selanjutnya. Di antara ciri orang yang ikhlas kata para ulama. Ya, ini ciri-cirinya. Ya mudah-mudahan ya kita harus ya termasuk orang yang ikhlas ya, minimal ikhlasnya orang awam. Yang pertama kata para ulama, al-ikhlasu, ikhlas itu ialah tasfiyatul fi'li, murninya perbuatan, an muhalahadatin nasi, dari perhatian manusia. Jadi tetap mau ada manusia, tidak ada manusia, ibadah kita murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Atau maaf, ini agak sedikit vulgar ya. Kata para ulama, dianggap dalam hal ibadah ya. Dalam hal ibadah manusia itu seperti hewan. Ya, gitu. Kita terhadap hewan mau tidak caper. Tidak ya. Nah, seperti itu. Ya, gitu ya. Kita mendidik kita ya supaya kita ikhlas. Jadi murni dari perhatian manusia, mau diperhatikan atau tidak, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara ciri ikhlas, ya, al-ikhlasu istiwa'u af'alil ibadi fi dzahir wal batin. Ikhlas itu adalah istiwa. Istawa ya, istawa itu sama. Ya, sama perbuatan seorang hamba yang sama baik secara zahir dan batin. Zahir sama, yang di dalam batin juga sama. Terus yang terakhir ciri-ciri ikhlas, salasun, ada 3 min alamatil ikhlasi, ya, dari tanda-tanda seseorang itu ikhlas. Yang pertama istiwaul madhi wa zammi minal amati. Yang pertama samanya ya pujian dan cacian ya di mata umum. Mau dipuji mau dicaci ya sama saja. Kemudian yang kedua, nisyanu ru'yatil a'mal minal amal. Lupanya memperhatikan amal-amal soleh dari suatu amal soleh. Jadi udah,
kita mengerjakan bismillah, hatinya lillahi ta'ala, kemudian zahirnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, habis itu kita lupa. Itu cirinya ikhlas, ya, melupakan ya perbuatan amal-amal soleh kita. Kemudian yang terakhir adalah iqtidau sawabil amal fil akhirah. Dia fokus untuk mendapatkan pahala nanti di akhirat. Udah, mengerjakan sesuatu amalan fokus ke nanti pahalanya di akhirat ya gitu. Nah, kemudian poin selanjutnya. Nah ini tidak ada ria ketika kita mengerjakan perkara-perkara yang fardu. Ya, takutnya di sini ada misalkan ya. Kenapa tidak sholat ke masjid? Ya, mengerjakan sholat wajib. Aduh, takut ria Ustaz. Ya, tidak ada. Dalam hal fardu itu tidak ada ria. Ya, tidak ada ria. Ya, gitu. Seperti kata Imam Al-Qurtubi ya, la riya fil faraid. Ya, tidak ada ria ketika kita melaksanakan perkara-perkara yang fardu. Malahan kata Imam Al-Qurtubi itu bagian dari syiar, boleh kita memasyhurkannya, memviralkannya boleh. Ya, berarti haji bagi yang baru satu kali itu fardu, boleh dia bikin status misalkan ya haji ya, karena itu fardu dan pasti tidak ada ria. Termasuk tadi sholat subuh itu juga tidak ada ria. Kata beliau, la yakunu, tidak terbukti ar-rajulu, seseorang itu muraiyan, ria. Tidak terbukti seseorang itu ria biizhari, dengan menampakkan al-amali soleh, ya, amal soleh. Tidak terbukti seseorang itu ria dengan menampakkan amal soleh. In kana faridatan, jika terbukti ya amalannya itu adalah fardu ya, jadi bukan ria. Famin haqqil faraid, dan diantara hak mengerjakan yang fardu al-i'lanu, mengiklankan, mengumumkan ya, biha, dengan amalan tersebut, wa tashhiruha, kemudian memasyhurkan amal soleh tersebut. Jadi ini tidak ada ria dalam mengerjakan fardu begitu. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, nanti kedepannya diantara yang penting kita bahas adalah hakikat ria. Ya, hakikat ria juga penting untuk kita bahas. Nah, gitu. Nah ini bapak-bapak ya, hakikat ria yang saya temukan di berbagai kitab-kitab ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum ditutup. Terasa ya sudah 1 jam. Tidak ada? Cukup? Ada Pak, Boleh, Pak Haji barangkali bisa dijawab ya.